فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hadis-hadis pendek berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang diawali dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasanya Islam itu senantiasa menyeru kepada kemuliaan akhlak, sebagaimana Nabi SAW telah tegaskan hikmah beliau diutus, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Dan telah kita bahas kemarin bahwasanya akhlak yang Islam senantiasa menyeru kepadanya mencakup semua aspek, baik akhlak hamba terhadap Rabbnya, demikian pula terhadap Nabi yang diutus kepadanya dan kepada sesama makhluk. Berkaitan dengan akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terkumpul dalam 3 hal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim kemarin. Apa saja? Indaka akbar. Yang pertama menjaga hati, itu yang kedua nanti. Yang pertama dulu apa? Saya menjaga muamalah kita terhadap Allah agar jangan sampai ada kekurangan. Dengan kata lain, betul-betul menjaga kesempurnaan dan kebagusan ibadah kita terhadap Allah. Yang kedua, menjaga hati agar tidak menoleh kepada selain Allah. Yang ketiga, menjaga kehendak-kehendak kita dari keinginan untuk bermaksiat. Menjaga iradah, jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itulah maksiat beserta semua jenisnya. Adapun adab terhadap Nabi atau akhlak kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul dalam kalimat yang ringkas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bagaimana itu, Arif? Baik, ahsan. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Mentaati perintah, membenarkan berita-berita yang beliau bawa, menjauhi larangan-larangannya dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya.
Adapun akhlak terhadap sesama, kesimpulannya bagaimana kemarin Ali? Ada 3 kalimat yang ringkas, padat. Kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Ini ungkapan banyak dari para salaf. Ingin punya akhlak yang bagus dalam muamalah terhadap sesama kita, akhwan, jangan keluar dari 3 prinsip ini. Apa tadi, Muhammad Aceh? Nah, baik. Kaful adza maksudnya apa? Nah, menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain dengan semua bentuknya, bahkan dengan suara, dengan gerakan kita. Kemudian badlun nada, maksudnya apa, Khuzaimah? Nah, mencurahkan untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Wa talaqatul wajhi, apa, Iqbal? Nah, mengupayakan untuk wajahnya senantiasa berseri-seri ketika bertemu dengan manusia, tidak menunjukkan cemberut, tidak menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kebencian dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-72. Qala al-muallif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Dan pertanyaan ini menunjukkan himmah para sahabat radhiyallahu alaihim untuk bisa mencari-cari sebab yang sangat menjanjikan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagusnya akhlak. Baik. Dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seorang hamba akan masuk ke dalam surga, dan bahkan ini sebab yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah, di mana istilah takwa ini mencakup keadaan seorang hamba yang dia senantiasa menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Yang diungkapkan dengan sangat indah oleh Talq Ibnu Habib rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan apa sih sebenarnya takwa. Dalam perkataan yang masyhur apa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asillah ala nurin min Allah takhafu iqaballah.
Inilah takwa. Engkau menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah. Maksudnya apa? Di atas ilmu, di atas bimbingan. Bukan hanya sekedar ngawur, bukan hanya sekedar asal-asalan, bukan hanya sekedar anggapan-anggapan baik, tapi memang dia melakukan ketaatan di atas ilmu. Sehingga amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan syariat. Tarju thawab Allah, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah, menunjukkan ikhlas. Yang diharapkan semata-mata ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain berarti kalimat pertama ini intinya apa? Seorang melakukan amalan ketaatan di atas syariat Allah dan di atas keikhlasan. Wa antatruka ma'asila, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurim min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Karena ketika meninggalkan maksiat pun seorang harus tahu ini maksiat, jangan sampai. Nah, perkara yang hak dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang dia tinggalkan. Tapi dia meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan mengilmui itu maksiat dan dilarang oleh Allah. Takhafu iqaballah, dalam keadaan engkau takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Berarti intinya seorang yang bertakwa yaitu yang senantiasa menunaikan ketaatan di atas sunnah dan keikhlasan, dan meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu dan keikhlasan juga. Ikhlas meninggalkan larangan. Bentuknya bagaimana? Ya semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut polisi, bukan karena takut ditangkap, bukan karena takut manusia, bukan hanya sekedar malu dengan celaan mereka, tapi seorang meninggalkan maksiat karena takut hukuman dari Allah. Nah, itulah takwa. Yang keutamaan sangat banyak di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kesuksesan yang hakiki. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itulah kesuksesan yang sebenarnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, wa husnul khuluq, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Akhlak yang bagus yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ketika diungkapkan di sini ikhwan, takwa dan bagusnya akhlak dalam satu ungkapan, berarti ungkapan ketakwaan itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan husnul khuluq kaitannya ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Nah, dan inilah kriteria untuk seorang dikatakan saleh. Seorang yang saleh yang bagaimana? Ya, seorang yang bertakwa kepada Allah dan seorang yang bagus akhlaknya. Kenapa? Karena seorang saleh, seorang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak sesama. Sehingga dalam hadis ini terkumpul kriteria seorang untuk dikatakan saleh. Dengan kata lain, orang-orang saleh lah yang apa? Yang mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah para nabi, para rasul memohon kepada Allah untuk dimasukkan dalam deretan orang-orang yang saleh. Nah, man ya'ti bil ayah. Indahnya Abdurrahman Riau. Doa dari sebagian utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala meminta agar dimasukkan dalam deretan hamba-hamba yang saleh. Doa Nabi Yusuf setelah lulus dengan ujian-ujian yang panjang, apa yang beliau minta? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Terus apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan berislam, wa alhiqni bis salihin, dan ikutkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Demikian pula Nabi siapa? Fatabassama dhahikan min qawliha. Siapa ini? Nabiullah Sulaiman. Nah, setelah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya maupun setelahnya, mampu mendengar apa? Suara, memahami pembicaraan hewan-hewan. Maka beliau ketika itu melihat satu ekor semut yang apa? Yang memperingatkan kaumnya. Fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi auzi'ni wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Kemudian apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam deretan hamba-hambamu yang saleh. Hamba yang saleh bagaimana? Tadi ini, yang bertakwa dan bagus akhlaknya. Kenapa? Karena kriteria saleh yang memenuhi hak Allah dan hak sesama. Baik. Maka jangan sampai luput akhwan dua hal ini. Dan dalil-dalil yang lain banyak yang menunjukkan pentingnya akhlak yang bagus. Dan Rasulullah SAW juga telah kabarkan bahwa orang yang paling bagus akhlaknya itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Faman ahabbu ibadillahi ilallah?" Siapa hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'.
Demikian pula orang yang bagus akhlaknya akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majelisnya dengan diriku pada hari kiamat adalah yang paling bagusnya di antara kalian dari sisi akhlaknya. Ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perbagus akhlak. Tidak dengan apa? Joget-joget, tidak dengan tabu-tabu genderang. Nah, dan menyatakan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia sebenarnya adalah penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang keempat dari akhlak yang bagus, akhwan, akhlak yang bagus itu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, timbangannya berat. Nah, oleh karena itulah ketika terkumpul ibadah yang bagus dan akhlak yang bagus, ini akan semakin memperkuat nilai ibadahnya, semakin berat timbangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Darda, bersepakat tentang kesahihannya Imam Al-Albani dan Al-Wadi'i rahimahumallahu ta'ala. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang bagus. Baik. Utamanya berapa tadi ini, Raga? 4. Yang pertama apa? Nah, yang paling utama dalam kitab kita apa? Akhlak yang bagus sebab masuk ke dalam surga. Yang kedua, sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab dicintai oleh Nabi dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kemudian yang keempat, akhlak yang bagus itu sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat kelak. Baik. Fadilah yang kelima, akhwan, akhlak yang bagus itu sebab ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad dan juga Sunan Abi Dawud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Innal mu'min yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar. Innal mu'min yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil lail sha'imin nahar. Sungguhnya orang yang beriman, dia akan menggapai derajat orang yang berdiri sepanjang malam dan puasa di siang hari dengan akhlaknya yang bagus. Lihat, berarti dengan akhlak yang bagus dia akan menggapai ketinggian yang derajat yang utama, kan? Keutamaan orang yang apa? Salat di malam hari dan puasa di siang harinya. Nah, maka perbagus akhlak
dari hari ke hari, akhwan, dengan semakin lamanya seorang belajar harus semakin bagus akhlaknya. Nah, dengan seorang mengenal sunnah maka harus semakin bagus akhlaknya, karena sebagian manusia menganggap ketika mengenal sunnah yang penting dia amalkan sunnah, kemudian tidak peduli dengan sesama manusia. Ini keliru. Ketika seorang telah mengenal sunnah harus semakin bagus keadaannya, bukan malah semakin buruk dalam bermuamalah. Nah, semakin tajam lisannya terhadap kaum muslimin. Nah, dari sisi celaan atau dari sisi ghibah dan namimah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kemudian keutamaan yang keenam, akhlak yang bagus merupakan tanda kesempurnaan iman. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap wanita-wanita mereka, yaitu terhadap istri-istrinya. Ini tanbih penting bagi para suami, akhwan. Di antara kriteria bagusnya akhlak yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Akhlak terhadap istrinya. Dan sampai dia di luar rumah orang yang paling baik, dikenal baik oleh manusia, dikenal beradab, dikenal berakhlak, santun, suka membantu, tapi ketika di rumah dia orang yang paling bengis terhadap istrinya. Ini keliru. Orang pertama kali yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita. Nah, ini penting, karena banyak para lelaki yang sifatnya seperti ini. Di hadapan manusia seakan-akan dia adalah orang yang lembut, tapi ketika di dalam rumahnya dia seorang yang kasar. Ini keliru. Baik, ini 6 keutamaan pokok dari akhlak yang bagus. Dan sebagai penutup untuk syarah hadis ini, akhwan, kalimat yang sangat indah dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang sifat-sifat pokok yang harus ada untuk seorang bisa memiliki akhlak yang utama. Dan masing-masing kita mengabsen akhlak itu atau sifat itu sudah ada dalam diri kita belum. Disebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa husnul khuluqi yaqumu ala arba'ati arkan la yatasawwaru qiyamu saqihi illa 'alaiha. Akhlak yang bagus itu tegak di atas 4 pilar. Tidak mungkin tergambar tegaknya akhlak tersebut kecuali di atasnya. Berarti kalau antum ingin menegakkan, ingin mewujudkan akhlak yang bagus pada diri kalian, maka perhatikan 4 pilar ini. As-sabru wal-iffatu wasyaja'atu wal-adlu. Baik, ini 4 sifat yang menjadi pilar utama bagusnya akhlak. Yang pertama, sabar. Harus orang ingin berakhlak baik, kalau nggak sabar ya kan, tidak bisa, tidak akan terwujud. Nah, tidak ada orang yang tidak sabar, tidak memiliki sifat kesabaran kok berakhlak yang baik, tidak mungkin. Karena di dunia mesti banyak sekali ujian, terutama ujian dari sebagian kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Nah, maka akhlak bagus, sifat pertama yang harus ada adalah apa?
Kesabaran. Nah, kesabaran dalam semua hal. Kemudian yang kedua, al-iffah. Kalau kesabaran tadi jelas, dengan kesabaran ini akan mendorong orang untuk menahan diri dari melampiaskan amarah, dari mengganggu, akan bersifat lembut dan seterusnya. Tidak terburu-buru dalam perkaranya. Ini semuanya kembali kepada apa? Kesabaran. Kemudian yang kedua, iffah, penjagaan kehormatan diri. Orang yang berakhlak bagus mesti ada padanya iffah. Tidak mungkin bisa akhlak bagus terwujud tanpa ada sifat iffah. Sifat apa? Penjagaan kehormatan. Karena dengan iffah ini seorang akan bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dari kemaksiatan-kemaksiatan atau perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang hina. Nah, penjagaan kehormatan akan mendorong untuk seorang punya sifat malu. Nah, demikian pula akan menghalangi dari apa? Fahsya wal munkar, menghalangi dari kebakhilan, menghalangi dari kedustaan, menghalangi dari ghibah, namimah dan yang lainnya. Ini dengan iffah, seorang menjaga kehormatan dirinya, menghalangi dari mengemis dan seterusnya. Kemudian sifat yang ketiga, asy-syaja'ah, harus memiliki sifat pemberani. Nah, sifat pemberani, karena dengan sifat pemberani dia akan memperjuangkan hal-hal yang bernilai tinggi. Nah, dia akan mengupayakan dengan keberaniannya perkara yang diyakini itu hak, akan membela agama Allah Subhanahu wa taala, akan mampu untuk berkorban demi kemuliaan agamanya. Tanpa ada asy-syaja'ah, tanpa ada keberanian, tidak akan mampu. Kemudian yang keempat apa? Al-adlu, harus memiliki sifat keadilan. Karena ketika seorang memiliki sifat keadilan, dia akan terjauhkan dari kezaliman. Nah, ini 4 hal, 4 sifat akhwan yang menjadi pilar utama akhlak yang mulia. Dan kebalikannya, nah, tonggak pokok akhlak yang buruk juga 4, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kebalikan dari 4 perkara tadi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga dalam Madarijus Salikin, wa man sya'u jami'il akhlaqis safilah wa bina'uha ala arba'ati arkan. Sumber semua akhlak yang rendahan dan terbangunnya akhlak yang rendahan itu di atas 4 landasan. Al-jahlu wal-zulmu wasyahwatu wal-ghadab. Yang pertama, kejahilan. Orang kalau bodoh mesti akhlaknya buruk. Wal-zulmu, kezaliman. Ini lawan dari keadilan. Wasyahwatu, syahwat yang dituruti. Semua kalau kita perhatikan, dari buruknya akhlak, dilanggarnya kehormatan karena syahwat. Ini lawannya iffah.
Dan ghadab lawannya apa? Sabar. Kemarahan yang dituruti, ghadab lawannya kesabar. Nah, yang belum ada lawannya berarti dari 4 sifat utama tadi apa? Syaja'ah, ya kan? Keberanian. Baik. Keberanian di sini, nah, tersisa dalam akhlak yang buruk, kejahilan. Kalau kita sinkronkan akhwan, jelas. Nah, orang yang jahil tidak akan memiliki keberanian. Baik, adanya ngawur. Orang yang bodoh itu tidak berani, tapi ngawur. Nah, ya enggak. Nah, ngawur. Baik, asal-asalan. Tapi ketika seorang memiliki syaja'ah, berani untuk maju, berjihad, memperjuangkan agama Allah, berani untuk menempuh hal-hal yang sulit, nah, dalam menuntut ilmu, ini syaja'ah, harus memiliki jiwa besar. Nah, ketika tidak ada, ya dia akan terus-menerus berada di atas kejahilan. Ini kalimat yang bagus. Jadi pilar akhlak yang utama tadi apa? Kesabaran, kemudian iffah, kemudian adil. Sebelum adil apa? Syaja'ah, kemudian adil. Sedangkan pilar akhlak yang buruk adalah al-jahlu wal zulmu wasyahwatu wal ghadab. Nah, maka kita harus mengusir ini akhlak-akhlak yang buruk ini. Intinya 4, dan kalau kita perhatikan semua akhlak yang lain yang buruk nggak akan apa? Keluar dari 4 jenis ini. Maka kita harus usir kejahilan dengan belajar. Kita usir kezaliman dengan senantiasa berbuat adil. Kita apa? Tahan dan kita redupkan syahwat dengan menguatkan ketakwaan kepada Allah, menguatkan kesabaran, menguatkan penjagaan diri, penjagaan kehormatan. Nah, demikian pula kita tahan dari kemarahan, jangan sampai dilampiaskan asal-asalan dengan kesabaran. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.